Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai semua, apa kabar? Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang menjalani sila bagi perumah tangga atau praktek pelaksanaan sila. Tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, yang pertama, siswa mengetahui kaitan antara Pancasila dan Pancadharma. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa mampu memahami manfaat dari pelaksanaan sila dan praktek Pancadharma. Kemudian yang ketiga, siswa mampu untuk mengetahui faktor-faktor dari pelanggaran sila yang terdapat di dalam Pancasila. Yang keempat, yaitu siswa mampu untuk mengetahui atau memahami akibat dari pelanggaran sila. Dan yang kelima, siswa mampu mempraktikkan Pancasila dan juga Pancadharma di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu tentang bagaimana menjalankan atau mempraktekkan sila bagi kita para perumah tangga. Sila yang dimaksud di sini yaitu Pancasila, ya, Pancasila Buddhis tentu saja ya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga mengamalkan Pancasila dasar negara, dan karena kita sebagai warga atau umat Buddha, kita juga harus mengamalkan Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis yaitu aturan atau moralitas utama bagi kita para umat perumah tangga atau umat garawasa. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana manfaat dari pelaksanaan sila. Manfaat dari pelaksanaan sila itu menjadi manfaat bagi diri kita ini di kehidupan kita saat ini, kemudian di kehidupan yang akan datang atau kehidupan berikutnya, dan di samping itu juga merupakan fondasi dalam mendukung pada pencerahan atau kecerahan. Kemudian jika kita melihat atau membaca di Mahaparinibbana Sutta, Buddha mengatakan bahwa ketika seseorang menjalani sila dengan baik, maka hal itu akan membawa manfaat yang berupa: satu, akan menimbulkan kekayaan bagi si pelaksana; dua, mendatangkan nama baik bagi pelaksana; kemudian tiga, menimbulkan kepercayaan diri di dalam pergaulan; yang keempat, memberikan ketenangan saat menghadapi kematian; dan yang kelima, setelah meninggal akan terlahir di alam yang berbahagia. Kemudian bagaimanakah cara menjalani atau mempraktikkan sila di dalam kehidupan ini? Cara untuk mempraktikkan sila itu yang pertama adalah dengan pelaksanaan Pancasila Buddhis. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa Pancasila Buddhis merupakan aturan dasar moralitas bagi perumah tangga atau bagi garawasa. Pancasila Buddhis ini tergolong sebagai warita sila, yaitu menghindari hal-hal yang tidak baik. Jadi praktek sila yang pertama adalah dengan cara kita menghindari atau menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Karena bersifat menghindari, maka Pancasila ini dikatakan sebagai sebuah kebajikan atau sebuah tindakan yang pasif. Kemudian cara praktek yang kedua yaitu dengan Pancadhamma. Pancadhamma merupakan aspek aktif dari pelaksanaan sila, yang merupakan pelaksanaan Pancasila Buddhis, di mana antara Pancasila Buddhis dan Pancadharma ini merupakan satu kesatuan yang bersinergi. Pancadharma ini bersifat aktif, yaitu melaksanakan hal-hal yang bersifat baik atau hal-hal yang baik, sehingga tergolong sebagai carita sila. Oke, yang pertama kita akan membahas bagaimana pelaksanaan atau praktek sila berdasarkan pada Pancasila Buddhis. Dan berikut adalah Pancasila Buddhis. Oke, pertama kita akan membahas Pancasila Buddhis untuk sila yang pertama. Sila yang pertama yaitu menghindari atau bertekad untuk tidak
melakukan tindakan yang menyakiti atau mengakibatkan hilangnya nyawa atau pembunuhan bagi makhluk hidup. Faktor-faktor dari pelanggaran sila yang pertama sehingga dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sila yang pertama yaitu yang pertama, adanya makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui bahwa makhluk tersebut adalah hidup. Yang ketiga, memiliki niat atau cetana untuk menyakiti dan membunuh makhluk tersebut. Kemudian yang keempat, melakukan usaha untuk membunuh makhluk tersebut. Dan yang kelima, makhluk tersebut meninggal atau mati karena usaha yang telah kita lakukan. Ketika suatu tindakan ini memenuhi kelima faktor tersebut, maka hal itu dinyatakan sebagai pelanggaran sila yang pertama. Agar kita tidak melakukan pelanggaran sila yang pertama, kita harus mengetahui kira-kira akibat apa yang akan terjadi jika kita melakukan pelanggaran sila yang pertama. Yang pertama yaitu hidup ini tidak tenang. Yang kedua, usia pendek. Yang ketiga, menjadi rentan terhadap penyakit atau berpenyakitan di kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang. Kemudian yang keempat, berperawakan buruk atau wajahnya jelek. Yang kelima, ini akan memiliki banyak musuh. Dan yang keenam, ini tidak punya pengikut. Dan yang lain sebagainya. Yang mungkin Anda semua bisa menganalisa kira-kira ketika kita melakukan pembunuhan ini akibat di kehidupan ini apa dan akibat di kehidupan yang akan datang itu seperti apa. Untuk itu, karena Anda semua tahu bahwasanya akibat yang ditimbulkan ini tidaklah baik, entah itu untuk diri kita atau untuk makhluk lain, maka kita sepatutnya menjaga sila kita agar tidak melakukan pelanggaran sila yang pertama. Untuk sila yang kedua yang merupakan bagian dari Pancasila Buddhis yaitu Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Artinya adalah aku bertekad untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Suatu tindakan dikatakan merupakan tindakan pelanggaran sila yang kedua ketika faktor-faktor pelanggaran sila ini terpenuhi. Faktor-faktor pelanggaran sila yang kedua yaitu 1. Terdapat barang milik orang lain. Yang kedua, mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya. Yang ketiga, memiliki niat atau kehendak atau cetana untuk mengambil barang tersebut. Yang keempat, ada usaha untuk mengambil barang tersebut. Yang kelima, berhasil mengambil barang tersebut sehingga si pemilik merasa kehilangan. Itu merupakan faktor yang jika terpenuhi maka kita akan dinyatakan sebagai pelanggar sila yang kedua. Akibat dari pelanggaran sila yang kedua yaitu yang pertama, kurangnya harta atau kekayaan. Kemudian ketika kita nanti terlahir kembali, ini akan terlahir sebagai orang yang miskin. Kemudian akan mengalami penderitaan yaitu menderita kelaparan. Kemudian apapun yang kita inginkan ini sangat sulit untuk kita peroleh dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sila yang ketiga, yakni Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad untuk menghindari diri dari tindakan asusila. Suatu tindakan dinyatakan sebagai tindakan asusila ketika faktor-faktor pelanggaran dari sila yang ketiga itu terpenuhi. Di antaranya yakni 1. Adanya orang atau makhluk yang tidak pantas untuk disetubuhi. 2. Memiliki niat atau maksud untuk menyetubuhi orang atau makhluk tersebut. 3. Terdapat tipu daya untuk menyetubuhi makhluk tersebut atau adanya kehendak niat. Yang keempat, mengeluarkan usaha
untuk menyetubuhi orang atau makhluk tersebut. Yang kelima yaitu berhasil menyetubuhi orang atau makhluk tersebut. Jika kelima faktor ini terpenuhi, maka kita telah melakukan pelanggaran sila yang ketiga. Akibat dari pelanggaran sila yang ketiga yaitu yang pertama, punya banyak musuh. Yang kedua, dibenci oleh banyak orang. Yang ketiga, berakibat pada kelainan jiwa, entah di kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang. Yang keempat, akan memperoleh pelecehan seksual. Yang kelima, sulit mendapatkan jodoh. Kemudian rumah tangganya tidak harmonis. Dan yang selanjutnya yaitu terpisah dari orang yang dicintai. Kemudian yang pastinya akan mendapatkan penyakit seksual atau penyakit kelamin. Untuk itu, karena kita mengetahui akibat dari pelanggaran sila yang kedua itu sangat buruk bagi diri kita, maka sepatutnya kita menghindari pelanggaran sila yang ketiga. Baiklah, untuk sila yang keempat yaitu musawadah, weramani, sikapadang, samadhyami. Aku bertekad untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar ini dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ucapan bohong atau musawadah. Yang kedua yaitu ucapan fitnah atau pisuna waca. Kemudian yang ketiga yaitu ucapan kasar atau parusa waca. Dan yang keempat, ucapan yang tidak bermanfaat atau omong kosong yaitu sampah palapa. Keempat, ucapan yang tidak benar tersebut ini akan menjadi pelanggaran bagi sila yang keempat. Yang mana faktor dari pelanggaran sila yang keempat yaitu satu, terdapat suatu hal yang tidak benar. Yang kedua, memiliki niat, kehendak atau cetana untuk menyesatkan hal tersebut. Kemudian mengeluarkan usaha untuk menyampaikan ucapan yang tidak benar tersebut. Kemudian yang keempat, mengakibatkan orang lain percaya dan kemudian tertipu atau tersesat dari ucapan yang kita lakukan. Nah, itu merupakan faktor-faktor dari pelanggaran sila yang keempat. Kemudian sila yang keempat ini jika kita melakukan pelanggaran juga akan membuahkan akibat. Di antaranya yaitu menjadi orang yang tidak dipercaya, kemudian sulit untuk mendapatkan teman atau kolega. Yang selanjutnya, bicaranya itu tidak jelas, giginya tidak rata, mulutnya bau busuk, kemudian sorot matanya tidak wajar, dan masih banyak akibat-akibat yang lainnya. Nah, kemudian agar kita tidak melakukan pelanggaran sila yang keempat tentang ucapan yang tidak benar, tentu saja kita harus mengetahui apa saja ucapan-ucapan yang dikatakan sebagai ucapan yang benar. Ucapan benar diantaranya yaitu satu, ucapan itu tepat pada waktunya. Dua, ucapan itu sesuai dengan kebenaran atau memang benar adanya. Tiga, ucapan itu lembut. Yang keempat, ucapan itu ada manfaatnya atau bermanfaat. Kemudian ucapan itu diucapkan dengan penuh cinta kasih. Selanjutnya kita akan masuk di sila yang kelima. Surameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman keras dan zat-zat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Pelanggaran dari sila yang kelima ini akan terjadi ketika faktor-faktor pelanggaran dari sila kelima ini terpenuhi. Di antaranya yaitu terdapat sesuatu yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Contohnya narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki niat atau kehendak atau maksud untuk mengkonsumsi atau menggunakan zat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan zat atau makanan atau minuman tersebut. Yang keempat, kemudian munculnya gejala-gejala mabuk.
atau lemahnya kesadaran. Dan yang kelima yaitu menjadi mabuk atau kesadarannya yang hilang. 5 faktor ini jika terpenuhi maka kita telah melakukan pelanggaran sila yang kelima. Akibat dari pelanggaran sila yang kelima yaitu 1. Menjadi penyebab dari pelanggaran sila-sila yang lain sehingga akan menimbulkan banyak karma buruk bagi diri kita sebagai pelanggar dari sila yang kelima. Yang kedua yaitu hilangnya kewarasan atau menjadi gila. Yang ketiga yaitu tidak memiliki kecerdasan. Yang keempat yaitu menjadi orang yang ceroboh, pikun, dan menjadi orang yang malas. Kemudian yang kelima, sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian ketika nanti meninggal akan terlahir di alam yang rendah. Ketika kita telah mengetahui akibat dari pelanggaran sila yang kelima adalah suatu hal yang buruk bagi diri kita dan juga bagi orang lain atau makhluk lain, maka sepatutnya kita untuk menghindari melanggar atau melakukan pelanggaran bagi sila yang kelima. Selain dari pelaksanaan Pancasila Buddhis, dalam menjalani sila di kehidupan ini kita juga bisa untuk melaksanakan yang dikatakan sebagai Atta Sila atau praktek 8 sila bagi umat Buddha. Praktek Atta Sila ini bagi berumah tangga atau umat Garawasa ini dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun di beberapa tempat atau di beberapa negara Atta Sila ini dilakukan pada hari-hari tertentu yaitu hari Uposatha. Nah, berikut adalah Atta Sila atau 8 sila bagi para berumah tangga. Itulah penjelasan bagaimana praktek pelaksanaan atau menjalani sila dengan cara yang pasif, yaitu bersifat menghindari sesuatu hal yang bersifat buruk atau tindakan-tindakan yang buruk. Selanjutnya kita akan membahas pasangan dari Pancasila, yaitu Pancadharma. Jika Pancasila itu dikatakan sebagai memantang atau menghindari, maka Pancadharma ini bisa dikatakan sebagai melakukan atau wajib melaksanakan. Kenapa? Karena Pancadharma ini jika dilakukan ini akan menimbulkan karma atau buah karma yang sangat luar biasa. Nah, Pancadharma ini merupakan aspek positif dari pelaksanaan Pancasila, yang mana ketika orang telah melaksanakan Pancasila maka orang tersebut juga akan melaksanakan Pancadharma. Pancadharma yang pertama yaitu cinta kasih dan welas asih atau metta karuna. Cinta kasih dan welas kasih ini merupakan aspek positif dari pelaksanaan sila yang pertama, yaitu Panatipata, Weramani, Sikapadang, sama Diyami. Dengan kita menjadi orang yang tidak suka menyakiti dan membunuh, maka kita akan menjadi orang yang penuh dengan cinta kasih dan welas asih. Kemudian Pancadharma yang kedua yaitu sama ajiwa atau penghidupan benar. Nah, penghidupan benar ini merupakan aspek positif dari pelaksanaan Pancasila Buddhis yang merupakan sila yang kedua yaitu Adinadana, Weramani, Sikapadang, sama Diyami. Ketika kita menjadi orang yang tidak suka merugikan orang lain dengan cara mencuri, maka kita akan menjadi pribadi yang baik, yang mana kita akan mencari pemenuhan kehidupan kita dengan cara penghidupan yang benar. Nah, selain dari sama ajiwa atau penghidupan yang benar, aspek positif lain dari sila yang kedua yaitu dengan berdana atau bermurah hati, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan atau makhluk yang membutuhkan. Oke, yang ketiga yaitu pengendalian nafsu atau kamasamwara. Ini merupakan aspek positif dari sila yang ketiga yaitu kamesu, micacara, weramani, sikapadang, sama diyami. Dengan seseorang ini menghindari yang merupakan tindakan asusila,
maka orang tersebut telah memiliki yaitu pengendalian nafsu indriawi atau yang disebut dengan kama samwara. Terkhusus bagi orang yang telah memiliki atau berumah tangga, kama samwara atau pengendalian nafsu ini berkaitan dengan santuti, yaitu merasa puas dengan pasangannya. Untuk yang keempat yaitu kejujuran, jujur atau yang dalam bahasa Pali disebut sebagai saca. Saca merupakan aspek positif dari sila yang keempat yaitu musawada weramani sikap padang samadhyami. Dengan orang tidak suka berucap yang tidak benar, maka orang tersebut pastinya akan menjadi orang yang jujur, sehingga dari ucapan atau kata-kata yang dikeluarkan merupakan ucapan yang penuh dengan kebenaran. Kemudian yang kelima yaitu kesadaran dan pengertian benar atau sati sampajana. Sati sampajana merupakan pengembangan aspek positif dari Surameraya Majapahmadatana Weramani Sikap Padang Samadhyami, yaitu menghindari diri dari mengkonsumsi makanan, minuman atau zat yang dapat melemahkan kesadaran. Dengan seseorang ini telah memantang atau menghindari mengkonsumsi hal-hal yang dapat melemahkan kesadaran, maka orang tersebut akan melakukan suatu tindakan yang merupakan pengembangan dari kesadaran atau kewaspadaan atau perhatian yang disebut sebagai sati. Praktek dari pengembangan kesadaran dan juga pengertian yang benar ini adalah dengan cara mempraktekkan meditasi atau samadhi. Demikianlah untuk penjelasan tentang aspek positif dari pelaksanaan sila, yaitu pancadharma yang merupakan aspek aktif dari pelaksanaan Pancasila. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana ketika kita sudah terlanjur melakukan pelanggaran sila karena kelengahan kita, ketidakwaspadaan kita, atau ketidaksengajaan kita, atau memang suatu tindakan itu memang terjadi karena kegelapan batin di dalam diri kita. Yang pertama, buatlah pengakuan kesalahan kepada orang tua atau pihak yang kita rugikan, atau kepada pihak yang berwenang, atau kepada citra Buddha. Yang selanjutnya, bertekad di dalam diri untuk tidak mengulangi pelanggaran sila yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu pengucapan kembali sila dan kemudian bertekad dengan sepenuh hati akan menjaga sila yang telah kita ucapkan. Kemudian yang keempat, melakukan perbuatan baik sebagai kompensasi. Contohnya karena kita tidak sengaja mengakibatkan terbunuhnya kecoa, kemudian kita melakukan pangsen. Yang kelima yaitu tidak larut dalam rasa bersalah dan akhirnya membenci diri sendiri. Baiklah Anda semua, demikianlah penyampaian materi untuk hari ini tentang menjalankan atau mempraktikkan sila bagi para perumah tangga di kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita sampaikan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua, dan secara akhiri dengan sabisata bohantu subitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo